Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban dari soal UAS. Pertanyaan nomor 1. Menjelaskan 4 model e-government. 1. Government to citizen. Model ini berfokus pada hubungan antara pemerintah dan warga negara. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital. Contohnya, layanan pembayaran pajak online, pendaftaran kependudukan, informasi kesehatan, dan pengaduan masyarakat. 2. Government to business. Model ini memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan sektor bisnis. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan efisiensi proses perizinan, dan mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha. Contohnya, sistem perizinan usaha terpadu, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, dan informasi peluang investasi. 3. Government to government. Model ini menghubungkan antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya, sistem informasi kepegawaian terintegrasi, pertukaran data kependudukan antar instansi, dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana. 4. Government to employed. Model ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi dan layanan bagi pegawai pemerintah. Contohnya, sistem informasi kepegawaian, pelatihan online, dan manajemen kinerja pegawai. Nomor 2. Menganalisis gambar interoperabilitas. Gambar tersebut menggambarkan komponen-komponen penting dalam pengembangan e-government. Interoperabilitas sebagai intinya. Interoperabilitas merupakan kemampuan sistem informasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif. Ini sangat penting untuk mewujudkan integrasi layanan e-government. Komponen-komponen pendukung interoperabilitas meliputi 1. Standar. Penggunaan standar yang seragam dalam pertukaran data seperti format data, protokol komunikasi, dan kode etik. 2. Data sharing. Kemampuan untuk berbagi data antar sistem informasi yang berbeda dengan tetap memperhatikan keamanan dan privasi. 3. Transaksi. Kemampuan untuk melakukan transaksi elektronik yang aman dan terpercaya. 4. Security. Penerapan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi dari ancaman siber. Komponen pendukung lainnya. 1. Literatur pengetahuan, basis dari semua kegiatan. 2. Basis data, penyimpanan dan pengelolaan data yang terstruktur. 3. E-service, layanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah. 4. Distribusi informasi, penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran. 5. Perbaruan data, memastikan data yang tersedia adalah data yang terbaru. 6. Aplikasi interaktif, aplikasi yang dapat berinteraksi dengan pengguna. 7. Formulir elektronik untuk mengumpulkan data. 8. Konten manajemen, pengelolaan konten website dan platform digital pemerintah. 9. E-billing, sistem pembayaran elektronik. 10. Tool kolaborasi, alat untuk memfasilitasi kolaborasi antar instansi. 11. Virtual office, ruang kerja virtual untuk pegawai pemerintah. Nomor 3. Pendapat tentang citizen are the e-government expert. Pernyataan citizen are the e-government expert memiliki dasar yang kuat, yaitu 1. Pengguna utama. Warga negara adalah pengguna utama layanan e-government. Mereka memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan sistem dan merasakan manfaat serta kekurangannya. 2. Umpan balik berharga. Umpan balik dari warga negara sangat berharga untuk perbaikan dan pengembangan layanan e-government. Mereka dapat memberikan masukan tentang kebutuhan, harapan, dan masalah yang dihadapi. 3. Partisipasi aktif. Partisipasi aktif warga negara dalam pengembangan e-government dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. 4. Kebutuhan nyata. Warga negara lebih memahami kebutuhan nyata mereka akan layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan warga negara secara aktif dalam setiap tahap pengembangan e-government, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dengan demikian, layanan e-government dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Demikian jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.